Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada hari ini kita semua bisa kembali berjumpa dan bertatap muka untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pelajaran BTQ atau baca tulis Al-Quran. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada teladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Negeri 1 Kota Serang? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada tahun ini masih melakukan pembelajaran secara online atau secara daring dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Tentu kita semua harus senantiasa menjaga diri kita dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, yakni dengan menjalankan 3M. Yang pertama, senantiasa menggunakan masker, terlebih ketika kita berada di luar rumah. Yang kedua, senantiasa menjaga jarak dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Meskipun itu orang-orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang kita cintai. Dan yang ketiga, senantiasa mencuci tangan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Tentu kondisi pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Tetapi yang namanya belajar tidak kenal tempat dan waktu. Dimanapun dan kapanpun kita bisa melaksanakan proses belajar, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan kita. Dan kapanpun waktunya kita bisa melaksanakan kegiatan belajar, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karenanya, marilah kita tetap bersemangat mencari ilmu, belajar, terlebih belajar Al-Quran. Bagaimana kita bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dan bagaimana kita bisa menulis Al-Quran atau menulis lafaz Al-Quran dengan baik. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din," yang artinya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kebaikan, maka Allah akan memudahkan baginya bersemangat dalam mempelajari ilmu agama, terlebih ilmu Al-Quran. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada materi pokok pembahasan pada pelajaran BTQ hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran BTQ hari ini, Bapak ingin kembali mengulang sedikit tentang materi pada pertemuan minggu yang lalu yang masih berkaitan dengan materi hari ini. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang cara membaca ta'awudz, basmalah, dan surat. Masih ingat semuanya? Ada berapa macam cara membaca ta'awudz, basmalah, dan surat?
Ya, betul. Ada 4 cara. Apa saja? Yang pertama, masih ingat? Ya, yang pertama disebut dengan qat'ul jami'. Artinya cara membaca ta'awudz, basmalah, dan surat dengan cara diputus atau berhenti pada akhir setiap bagian tadi. Contohnya pada surat Al-Ikhlas, kita baca dari mulai ta'awudz, basmalah, dan suratnya, terutama di awal suratnya. Bapak contohkan sedikit sebagai demonstrasi untuk kalian mengingat kembali contoh dari qat'ul jami'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu. Itu disebut dengan qat'ul jami'. Yang kedua, masih ingat? Ya, yang kedua betul. Yang kedua disebut dengan waslul jami'. Waslul jami' artinya disambung semuanya. Artinya dari ta'awudz, basmalah, kemudian awal surat dibaca dengan cara disambung semuanya, tidak boleh berhenti. Sebagai contoh kita baca kembali pada surat Al-Ikhlas. Bapak akan contohkan, dengarkan dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu contoh dari waslul jami'. Betul. Yang ketiga disebut dengan waslul isti'adati bil basmalah, yang artinya cara membaca isti'adah dan basmalah disambung, kemudian berhenti pada akhir bacaan basmalah, lalu dilanjutkan dengan bacaan awal surat. Bapak contohkan bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu namanya waslul isti'adati bil basmalah. Kemudian yang keempat, cara membaca ta'awudz, basmalah dan surat, yaitu waslul basmalati bis surah, yang artinya cara membaca ta'awudz kemudian berhenti pada akhir lafaz ta'awudz, lalu dilanjutkan dengan membaca basmalah dengan disambung pada awal surat. Bapak contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu contoh dari waslul basmalati bis surah. Nah, pada materi kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan bab pembahasan cara membaca basmalah di antara dua surat. Jadi kalau pekan yang lalu kita sudah belajar tentang cara membaca isti'adzah, basmalah, dan surat, pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara membaca basmalah di antara dua surat. Simak dengan baik penjelasan dan penuturan Bapak pada tayangan video berikut ini. Sebelum kita lanjut pada materi, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini yakni kita bersama-sama belajar memperindah bacaan Al-Quran kita sesuai dengan kaidah tajwid yang sudah atau akan kita pelajari. Dan tujuan pembelajaran pada kesempatan materi kali ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami dan mengidentifikasi cara-cara membaca basmalah di antara dua surat. Yang kedua, siswa mampu mempraktekkan bacaan cara-cara membaca basmalah di antara dua surat. Dan yang ketiga, siswa mampu menuliskan cara-cara membaca basmalah di antara dua surat. Oleh karenanya, Bapak ingin mengingatkan kalian semua, kalian harus fokus mendengarkan dan menyimak materi dengan baik
agar 3 tujuan pembelajaran pada materi kali ini dapat tercapai dan kalian mampu melaksanakannya dengan baik. Baik, materi kita pada pertemuan kali ini yakni tentang cara membaca basmalah antara dua surat. Materi ini penting untuk kita pelajari agar kita mampu membaca basmalah di antara dua surat dengan baik sesuai dengan kaidah tajwid. Jadi kita tidak boleh sembarangan membaca basmalah kemudian digabungkan dengan surat. Ada kaidahnya atau ada tata caranya dalam ilmu tajwid. Simak dengan baik penjelasan dari Bapak berikut ini. Cara membaca basmalah di antara dua surat ada 4 cara. Yang pertama, qat'ul kulli, yang artinya diputus semua. Maksudnya, kita membaca surat yang pertama, basmalah, dan surat yang kedua dengan diwakafkan semuanya, atau berhenti di setiap akhir bacaan. Contoh pada surat An-Nasr dan Al-Ikhlas, kita akan membaca surat An-Nasr dan Al-Ikhlas. Berikut cara membacanya. Kita baca dulu surat An-Nasr. Innahu kana tawwaba. Berhenti, kemudian dilanjutkan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, lalu dilanjutkan dengan surat yang kedua. Qul huwallahu ahad. Atau kalau Bapak contohkan secara langsung seperti ini. Innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu cara yang pertama, yakni qat'ul kulli atau diputus semuanya. Cara yang kedua disebut dengan waslul kulli, yang artinya disambung semua. Maksudnya kita membaca surat yang pertama, basmalah, dan surat yang kedua dengan diwasolkan atau disambung semuanya. Contoh, kita akan baca kembali surat An-Nasr dan surat Al-Ikhlas. Kita sambung semuanya. Nah, pada saat kalian membaca dengan menggunakan cara waslul kulli, salah satu tips yang harus kalian perhatikan adalah menyiapkan nafas dengan baik. Siapkan nafas yang panjang. Contohnya seperti ini. Innahu kana tawwaban. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu contoh dari waslul kulli. Cara yang ketiga yaitu waslul basmalati bi awwali surah, yang artinya menyambung basmalah dengan surat yang kedua atau dengan awal suratnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah cara yang ketiga ini kita mewasolkan basmalah dengan awal surat yang kedua. Sedangkan surat yang pertama diwakafkan pada akhirnya. Contoh bacanya seperti ini. Innahu kana tawwaba. Wakaf atau berhenti dulu. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan basmalah. Dan diwasal dengan surat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, Bapak ulangi sekali lagi. Contoh bacaannya. Innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itulah contoh dari waslul basmalati bi awwali surah. Cara yang keempat yakni waslul basmalati bi akhiri surah, yang artinya menyambung surat yang pertama dengan basmalah. Maksudnya cara yang terakhir ini kita mewasolkan surat yang pertama dengan basmalah, kemudian wakaf di akhir basmalah, selanjutnya membaca surat yang kedua. Ya, atau biasa juga disebut dengan waslul basmalati bi akhiri surah. Kenapa disebut dengan waslul basmalati bi akhiri surah? Ya karena basmalahnya disambung dengan akhir surat dari surat yang pertama. Contohnya seperti ini. Simak dengan baik. Innahu kana tawwaban. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah,
Bapak ulangi sekali lagi contoh bacaannya. Innahu kana tawwaban. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu contoh dari waslul basmalati di akhir surah, atau menyambung surat yang pertama dengan basmalah. Nah, tanda waqaf yang tadi kalian lihat pada contoh bacaan masing-masing cara membaca basmalah di antara dua surat, artinya bacaannya diwaqafkan atau berhenti. Dan tanda wasal artinya bacaannya disambung atau dilanjutkan. Apabila dibaca waqaf, maka huruf terakhir dibaca sukun, atau jika huruf terakhir itu berharokat tanwin fathah, maka dibaca mad iwad dengan hanya dibaca berharokat fathah saja. Sedangkan bila dibaca wasal, maka huruf terakhir dibaca berharokat sesuai dengan harokat yang ada pada huruf tersebut. Nah, dari keempat cara membaca basmalah di antara dua surat yang tadi sudah dijelaskan, ada yang boleh kalian gunakan atau kalian lakukan pada saat kalian membaca Al-Quran, dan ada yang tidak boleh digunakan. Cara yang pertama, kedua, dan ketiga boleh dipakai atau boleh digunakan. Sedangkan cara yang keempat tidak boleh dipakai atau digunakan. Kenapa? Karena ditakutkan ada yang menyangka bahwa basmalah adalah bagian dari surat yang pertama. Itulah 4 cara membaca basmalah di antara dua surat. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, kalian simak tugas dari Bapak dan kerjakan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana dengan materi yang sudah kalian simak dan dengarkan? Kira-kira menurut kalian apa yang dapat kalian simpulkan dari materi hari ini yang sudah disampaikan dalam tayangan video tadi? Ada yang bisa menyebutkan? Silahkan. Ya, atau bisa mengirimkan jawabannya pada grup WhatsApp yang sudah dibuat oleh Bapak, atau bisa dijawab melalui akun e-learning masing-masing. Berikutnya, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat rangkuman tentang materi hari ini, yakni tentang cara membaca basmalah di antara dua surat, dan membuat video 4 cara membaca basmalah di antara dua surat. Lalu kirimkan tugas kalian, tugas merangkum dan video, ke email Bapak yang sudah Bapak tuliskan pada video kali ini. Jangan lupa pengiriman tugas paling lambat pada pertemuan pelajaran BTQ hari Jumat yang akan datang. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, Bapak tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kepada kalian semua, siswa-siswiku yang berbahagia, untuk rajin-rajinlah membaca Al-Quran di rumah kalian masing-masing setiap hari dengan didampingi oleh orang yang mengerti bacaan Al-Quran dengan baik. Bisa guru mengaji kalian atau orang tua kalian yang mengerti bacaan Al-Quran dengan baik. Karena sesungguhnya kita belajar BTQ untuk diterapkan saat kita membaca Al-Quran, agar ilmu yang kita dapatkan dari madrasah yang kita cintai ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca doa khatmul Quran. Semuanya sudah hafal kan? Mari kita baca doa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Disempurnakan dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada
kata-kata yang kurang berkenan, dan kesalahan yang Bapak lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.